Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik. Saya Bian Febriana. Saya Bayu Prasetyo. Saya Sulaiman. Kami akan menjelaskan tentang perancangan database, program inventory, spare part, security system di seksi pengamanan elektronik Perum Peruri. Oke, latar belakang. Sistem yang berjalan saat ini masih menggunakan cara manual dalam keluar masuknya barang, di mana dalam melakukan pendataan barang yang masuk dan keluar, admin harus mendata barang secara manual. Kemudian didata menggunakan Microsoft Excel, sehingga mungkin saja terjadi kesalahan-kesalahan dan waktu yang cukup lama dalam pengolahannya. Oleh sebab itu, kami merancang database untuk software inventory spare part security system di seksi pengamanan elektronik Perum Peruri. Di mana itu tujuannya dari penelitian ini adalah menganalisis dan merancang database untuk software inventory spare part security system di seksi pengamanan elektronik Perum Peruri. Ada 6 tahapan perancangan database. Yang satu adalah pengumpulan data dan analisa. Yang kedua, perancangan database secara konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Yang keempat, perancangan database secara logika. Yang kelima, perancangan database secara fisik. Dan yang keenam, implementasi sistem database. Untuk selanjutnya oleh saudara Brian. Saya akan menjelaskan tentang 6 tahap tadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data dan analisa. Pertama, menentukan kelompok pemakai dan bidang aplikasinya. Di sini kami menggunakan aktornya, yaitu adalah admin. Yang kedua adalah peninjauan dokumentasi yang ada. Datanya kita buat dengan user, spare part, sistem, dan transaksi. Yang ketiga, analisa lingkungan operasi dan pemesanan data. Dan yang keempat, daftar pertanyaan dan wawancara. Untuk tahap yang kedua adalah perancangan database secara konseptual. Perancangan skema konseptual menggunakan IR, Software Inventory Spare Part Security System di seksi pengamanan elektronik Perum Peruri. Entitasnya di sini ada 4, yaitu ada user, ada spare part, ada sistem, dan juga ada transaksi. Atributnya ada atribut user, ada ID user, username, user pass, nama user, dan NP user. Untuk atribut spare part ada nama part, PM part, nama sistem, manu part, lokasi part, jumlah part. Dan atribut sistem, nama sistem dan brand sistem. Yang terakhir ada atribut transaksi, yaitu ID trans, masuk trans, keluar trans, person trans, kode part, dan keterangan trans. Ya, untuk tabel normalisasi akan dijelaskan oleh rekan saya Bayu Prasetyo. Selanjutnya kita masuk pada tahap tabel normalisasi. Di sini terdapat 2 tabel. Yang pertama adalah tabel bentuk tidak normal. Kemudian yang kedua adalah tabel dengan bentuk cos NF. Tabel yang pertama dikatakan tidak normal dikarenakan terdapat 2 field yang bisa digabung menjadi satu field, yaitu field masuk trans dan field keluar trans. Pada proses perancangan sebelumnya, field masuk trans dan field keluar trans dimaksudkan untuk memberikan status jenis transaksi, di mana jika bernilai 1 maka true dan jika bernilai 0 maka false. Dalam transaksi dengan ID pertama, di field keluar trans bernilai 1, maka transaksi dengan ID 1 adalah transaksi pengeluaran barang. Kemudian untuk transaksi dengan ID 2, field masuk trans bernilai 1, maka transaksi dengan ID 2 merupakan transaksi masuk barang. Kemudian bentuk tidak normal ini dijadikan bentuk first NF, yaitu dengan menggabungkan field masuk trans dan keluar trans menjadi satu field baru, yaitu jenis trans.
Sehingga tabel transaksi telah dinormalisasi menjadi terdapat atribut ID trans, jenis trans, person trans, kode trans, dan cut trans. Selanjutnya kita masuk pada tahap kardinalisasi. Untuk kardinalisasi yang pertama adalah kardinalisasi antara entitas sistem dengan entitas spare part, yang dapat diartikan bahwa status spare part dimiliki satu sistem, kemudian satu sistem dapat memiliki banyak spare part. Untuk kardinalisasi yang kedua adalah antara entitas user dengan entitas spare part, yang dapat diartikan satu user dapat mengakses banyak spare part, sedangkan semua spare part hanya dapat diakses oleh satu user. Kemudian kardinalisasi yang ketiga adalah antara entitas user dengan entitas sistem. Di sini dapat diartikan bahwa satu user dapat mengakses banyak sistem, kemudian semua sistem hanya dapat diakses oleh satu user. Untuk kardinalisasi yang selanjutnya adalah antara entitas transaksi dengan entitas spare part, yaitu bahwa satu transaksi hanya memiliki satu spare part, kemudian satu spare part hanya dimiliki oleh satu transaksi. Untuk kardinalisasi yang terakhir adalah antara entitas transaksi dengan entitas user, yaitu dapat diartikan sebagai satu user dapat mengakses semua data transaksi, dan sebaliknya semua data transaksi hanya dapat diakses oleh satu user. Selanjutnya adalah perancangan skema konseptual, yaitu menggunakan entity relationship. Entity relationship di sini adalah gabungan dari diagram-diagram kardinalitas sebelumnya, yaitu antara sistem dengan user, kemudian sistem dengan spare part, user dengan transaksi, user dengan spare part, dan spare part dengan transaksi. Kemudian kita masuk ke dalam tahap ketiga perancangan database, yaitu pemilihan DBMS. Dalam perancangan database ini kami menggunakan DBMS MySQL dengan mempertimbangkan 3 faktor. Yang pertama adalah faktor teknik, yaitu MySQL mampu menangani jumlah data yang besar, kemudian MySQL mudah digunakan dan user friendly. Selanjutnya adalah tidak membutuhkan source yang besar, kompatibel di berbagai macam sistem operasi, dan yang terakhir adalah keamanan yang terjamin. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. MySQL adalah DBMS yang berbasis freeware atau gratis. Kemudian untuk faktor yang ketiga yaitu faktor politik dan organisasi. Ini didasarkan pada sistem-sistem lain di seksi pengamanan elektronik menggunakan DBMS MySQL, sehingga akan mudah untuk integrasi ke depan apabila diperlukan. Kemudian kita masuk pada tahap keempat perancangan database, yaitu perancangan database secara logika. Di sini terdapat entity relationship diagram, yaitu terdapat 4 entitas. Yang pertama adalah sistem, spare part, user, dan transaksi. Dalam entitas sistem terdapat atribut nama sistem yang menjadi primary key, kemudian brand system. Kemudian di entitas spare part terdapat kode part yang menjadi primary key, kemudian nama part, PM part, nama sistem yang menjadi foreign key, kemudian manuf part, lokasi part, dan JML part. Untuk entitas yang ketiga yaitu transaksi, terdapat ID trans,
sebagai primary key, kemudian jenis trans, person trans, kode part yang menjadi foreign key, kemudian trans dan JML trans. Identitas yang keempat yaitu user dengan atribut ID user sebagai primary key, kemudian username user, pass user, nama user, dan endpoint user. Selanjutnya kita masuk pada tahap kelima perancangan database, yaitu perancangan database secara fisik. Pada tahap perancangan database secara fisik, database sudah berbentuk menjadi tabel-tabel. Di sini terdapat 4 tabel yang sesuai dengan 4 entitas, yaitu yang pertama adalah tabel spare part, kemudian yang kedua tabel transaksi, yang ketiga tabel sistem, dan yang keempat adalah tabel user. Di sini terdapat 2 relasi, yaitu yang pertama adalah relasi antara tabel spare part dengan tabel sistem, dengan nama sistem sebagai primary key di tabel sistem dan nama sistem sebagai foreign key di spare part sistem. Kemudian relasi yang kedua adalah antara tabel spare part dengan tabel transaksi, yaitu kode part sebagai primary key di tabel spare part dan kode part sebagai foreign key di tabel transaksi. Kemudian tahap keenam adalah implementasi. Untuk implementasi, kita dapat langsung membuat database. Untuk penelitian ini kami menggunakan PHP-MyAdmin sebagai manajemen database. Ini terdapat DB inventory dengan 4 tabel, yaitu sistem, spare part, transaksi, dan user, yang sesuai dengan perancangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah implementasi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman. Saya akan menjelaskan tepatnya lanjutan dari penjelasan yang tadi dari saudara Bayu, yaitu implementasinya ya, ada bentuk aplikasi. Di sini kami memiliki aplikasi yaitu sistem informasi manajemen inventory spare part, tepatnya pada Garurik. Ini kita akan masuk ke menu login. Saya akan masuk ke masukkan username password. Nah, sudah masuk ya. Menu awalnya itu menu dashboard. Di sini sudah tertera atau terdapat data dari spare part. Di sini berarti sudah terdapat 2 inputan, dari segi sistemnya 3 inputan, dan dari transaksinya sudah memiliki 3 transaksi dari database yang sudah pernah di trial sebelumnya yang sudah dimasukkan. Kita akan selanjutnya masuk ke menu spare part. Nah, di menu spare part ini, sini ada tombol, kode barang, nama barang, part number, manufaktur, sistem, lokasi rak, dan juga jumlah. Di sini kode partnya, kamera, namanya. Dan saya akan mencoba menambahkan, misalkan saya akan menambahkan 1 spare part lagi ya, misalkan yang
saya kenal part nomornya, manufakturnya misalkan di sini. Sistemnya yaitu ini mengambil dari sistem yang sebentar nanti saya jelaskan kembali. Misalkan dari sisi sistem, lokasi raknya ini untuk penjelasan disimpan di mana, misalkan raknya tiket, dan di sini jumlahnya saya akan masukkan jumlahnya, contoh saya akan masukkan 20. Lalu jika ingin menyimpannya, kita langsung klik simpan. Di sini ada pop-up ya, data berhasil disimpan. Oke. Nah, di sini sudah bertambah, yaitu data yang tadi saya masukkan jumlahnya 20. Ini data-data yang tadi dari sistemnya. Di sini juga bisa mengedit dan juga menghapus. Di sini linknya dari database sistem spare partnya ya, dari database spare part yang tadi dijelaskan oleh saudara Bayu. Saya di sini akan langsung mencoba menghapus, mengedit dulu deh. Saya akan edit dari data yang tadi telah saya masukkan. Misalkan saya akan mengedit dari jumlahnya ya, misalkan saya ganti 50, ada kesalahan penginputan sama kodenya salah, misalkan ini kodenya 700. Terus simpan. Nah, di sini ada pop-up lagi, data berhasil diupdate, artinya telah berhasil diubah. Nah, sini akan tampil perubahannya dari segi jumlah yang tadi telah saya ubah. Di sini tipenya juga, part nomornya telah berubah dan juga namanya juga. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menghapusnya. Di sini muncul pop-up lagi ya, yaitu apakah Anda yakin menghapus data ini? Kenapa ada pop-up ini? Karena untuk yakin untuk apakah langsung menghapus untuk mengurangi terjadinya kesalahan. Misalkan saya oke, saya hapus. Nah, data berhasil dihapus ya, tadinya data 3 menjadi data tinggal 2 ya. Selanjutnya masuk ke sistem. Dalam sistem ini tidak jauh beda dengan data spare part tadi. Sini saya akan menambahkan misalkan namanya sistem sistemnya atau apalah yang di sini data berhasil disimpan. Sini tersimpan ya. Jadi di data spare part ini juga dari segi, nah di sistem ini juga bertambah ya. Oke, selanjutnya transaksi ini, di sini data-data yang pernah mengambil ya. Di sini Bayu pernah keluar dari kamera ini, penggantian jumlah yang pernah diambil 1. Terus juga ini data masuknya Brian, yaitu inputan ya, nomornya sekian, keterangannya di sini dia menambahkan 5, dan di sini juga ada Malik Faisal, dia mengambil spare part ini, untuk keterangannya ini 1 disk. Ini tidak jauh beda sih dengan yang sebelumnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari sistem informasi manajemen inventory spare part aplikasinya di Perum Peruri. Terima kasih. Saya akan
terima kasih penjelasan dari kami, penjelasan dari perancangan database program inventory spare part security system di seksi pengamanan elektronik Perum Peruri. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.